Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para ayah bunda jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini telah memberikan kita semuanya nikmat ya, nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga kita semuanya bisa beristilaturahim dalam acara tasyakuran ya, hitannya Ananda Afkar sama Akhtar ya. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari peradaban jahiliyah ke peradaban yang penuh berkah ini. Sebelumnya terima kasih Ayah Robin yang sudah berkenan memberi kehormatan kepada kami sekeluarga sebetulnya untuk berbagi, sharing. Kalau saya bilang ngajarin ke ayah bunda ya masih jauh, saya masih belajar juga ya. Kebetulan ini Ayah Robin itu teman kami sekeluarga, sering silaturahim, terus sering sharing tentang kepengasuhan, sehingga kemudian Masya Allah luar biasa di tasyakurannya Ananda berdua kami diundang. Mohon izin saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Muhammad Holik dari Purbalingga ya, Jawa Tengah. Ada dari Purbalingga nih. Oh, Masya Allah. Saya Purbalingga, gunung. Ya, saya Purbalingga gunung, tepatnya di Kecamatan Kutasari. Kalau desanya namanya Karangjengkol. Tapi tidak ada jengkolnya saya. Tidak ada pohon jengkol tempat kami, namanya Karangjengkol. Dusnya Pekejen. Kami di sana membuat sebuah lembaga namanya Geria Petualang Indonesia. Ya, Geria Petualang Indonesia itu kami fokus Bismillah untuk bisa membersamai anak-anak, orang tua dan anak-anak muda untuk bisa berkontribusi ke pengembangan dan pendampingan masyarakat. Nah, alhamdulillah salah satu kegiatan adalah mendampingi para ayah bunda di wilayah kami sebetulnya nih. Kalau saya pengalaman kedua di Jakarta, tahun kemarin saya di Bintaro di salah satu sekolah internasional ke guru-gurunya ngadain pelatihan Fitrah Based Education, pendidikan berbasis fitrah, tidak jauh dari parenting. Bagaimana kita sebagai orang tua itu mendidik anak-anaknya. Ya, para ayah bunda jamaah yang dirahmati Allah, kita semuanya sebagai orang tua itu kan kepenginnya anak-anaknya solih dan solihah ya. Cuma yang nggak bisa mendadak mah konsep kita sharing, nanti lebih banyak sharing sih kalau bisa ya. Nah, kita bicaranya mendidik anak itu tidak mendadak. Kenapa tidak mendadak? Kadang kita kepenginnya anak-anak itu solih dan solihah ya. Sayangnya kita sendiri tidak mensolihkan diri sebagai ayah, tidak mensolihkan diri sebagai bunda. Kita kadang sibuk sebagai orang tua, sibuk mencari uang, sibuk bagaimana dengan tujuan sebetulnya niatnya benar, nawaitunya untuk anak dan keluarga, mencari nafkahnya ya. Cuma sayang kemudian fokus mencari nafkah tapi lupa mendidik anak-anak kita, sehingga kemudian ketika anaknya kepengen soleh dan solihah, dimasukkan ke lembaga pesantren. Di lembaga pesantrennya soleh dan solihah, balik ke rumah setelah pabrik lagi, mendidik mendadak soleh solihah di pesantren, ke rumah kemudian libur syariat. Banyak kejadian seperti ini ya. Jadi di era sekarang ini sudah mulai banyak yang aneh-aneh ayah bunda semuanya. Kemarin beberapa hari yang lalu saya mendapatkan chatting dari teman-teman bahwasanya di Riau, di Pekanbaru itu ada anak-anak kelas 5 SD mempunyai grup WhatsApp tapi membahas tentang gay. Na'udzubillah, mudah-mudahan anak-anak kita tidak terpapar seperti itu. Maka kemudian kita harus menyiapkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang
baligh dan akilnya secara bersamaan. Kita bedah sebentar, baligh itu apa sih itu ya? Baligh itu kan dimana dewasa secara fisik. Nah, kita taunya akil harusnya secara idealnya yang namanya baligh otomatis akil. Tapi di zaman sekarang ini yang namanya baligh itu belum tentu akil ternyata. Nanti kita bahas secara dalam ya. Baligh itu kan dewasa fisik. Dewasa secara fisik. Anak-anak kita sekarang yang perempuan sudah mulai baligh di usia berapa? Kira-kira kelas 4 SD sudah mulai menstruasi? Sudah ada temannya, ada ya? Ada, sudah paham itu. 4 SD, bayangin 4 SD usia berapa kira-kira? 4 SD usia berapa, Dek? Kelas usianya berapa kalau 4 SD? 10 tahun? 11 tahun? 10-11an ya, sudah baligh anak kita perempuan. Tapi sudah akil? Belum tentu. Ya. Kemudian laki-laki itu sudah mulai ihtilam atau mimpi basah. Bisa jadi di usia anak-anak kita 10 tahun juga sudah mulai mimpi basah. Ini para ayah nih terutama yang harus aware. Kalau anak laki-laki kita sudah mulai baligh, tanggung jawabnya besar. Karena apa? Belum tentu anak-anak kita itu cerita ke ayahnya. Padahal ini kewajiban para ayah ketika anak-anak kita sudah boleh baligh, terutama yang laki-laki. Kalau perempuan kelihatan ya setiap bulan ada siklusnya. Kalau laki-laki begitu baligh, kalau nggak cerita kita nggak tahu. Padahal kewajiban kita sebagai seorang ayah itu harus mengajari apa? Mandi janabah, mandi besar. Kalau tidak diajari mandi besar, apa yang terjadi? Anak kita beribadah dalam kondisi junub. Maka tanggung jawab siapa yang mengajarkan? Kita, para ayah. Ini baligh. Next. Nah, kemudian akil itu apa? Akil itu kan sudah berakal. Akalnya sudah, artinya satu yang pertama, anak-anak sudah paham, sadar diri bahwa saya laki-laki, saya perempuan, sudah dewasa. Akil itu baligh, dewasa. Dewasa secara apa? Secara psikologi, secara kejiwaan. Syaratnya akil baligh itu kalau dalam hitungan dalam Islam itu ya. Dalam hitungan Islam 15 tahun harusnya sudah akil baligh. Artinya apa? Anak-anak sudah memahami konsep diri, sudah memahami bagaimana menghidupi diri sendiri. Di kita akil balighnya jauh banget. Baligh sama akil rentangannya jauh. Baligh di 10 tahun, akilnya di 25 tahun, di 27 tahun. Bahkan bisa jadi yang sudah menikah belum akil juga. Apa indikator akil? Sudah bisa menghidupi diri sendiri. Ya, sudah minimal secara finansial menghidupi diri sendiri. Toh kalaupun seandainya anak kita 15 tahun belum bisa menghidupi diri sendiri, katakanlah mempunyai uang sendiri, artinya apa? Artinya kita bersedekah. Karena yang namanya akil baligh itu secara hukum di Islam itu setara dengan kita manusia dewasa, secara sudah mukallaf. Urutannya kan begini, kalau anak-anak di bawah 6 tahun itu anak-anak yang masih anak-anak, masuk 7 tahun sudah mumayyiz, sudah paham konsep risiko baik dan buruk, sudah mulai paham, maka 7 tahun sudah mulai diajak diskusi. Begitu masuk 15 tahun anak kita mukallaf, sudah kena beban syariat. Beban syariat dosanya sudah langsung sama Allah tuh anak-anak kita. Nah, kalau kita nggak mengajarkan, kita menjadi bagian dari dosa tersebut nih para ayah terutama nih. Baligh itu tugasnya bunda. Ya, asupan gizi, bagaimana mengatur pola makan dan sebagainya itu tugas bunda. Akil itu tugas ayah. Kenapa tugas ayah? Karena logika itu yang di kita ya, antara laki-laki dan perempuan, logika tertinggi itu ada di laki-laki. Akil itu akal, logika. Maka yang membangun akil itu kita para ayah. Kalau kemudian kita para ayah tidak turun tangan dalam kepengasuhan, ya, tidak membersamai secara usia anak-anak kita, maka yang terjadi anak-anak kita baligh iya, akilnya entah kapan. Maka tidak bisa mendadak tiba-tiba anakku harusnya soleh dan solehah. Nah, makanya bisa mendadak. Supaya anak-anak kita secara bertahap kemudian sesuai dengan usianya, namanya berbasis fitrah ya, pendidikan berbasis fitrah. Gitu. Maka
ayah dan bunda itu harus kolaborasi. Ya, akil itu adalah bagaimana anak kita sudah paham dengan dirinya sendiri, minimal secara finansial bisa menghidupi kita, nggak minta jajan lagi, nggak minta sangu lagi katakanlah. Rasulullah itu, kita dicontohkan sama Rasulullah. Rasulullah itu mulai magang itu di usia dalam sirah nabawiyah ada yang mengisahkan 9 tahun, ada yang mengisahkan 12 tahun sudah magang, sudah belajar mencari uang. Nah, kemudian dalam pertumbuhannya, dalam kisahnya di situ Rasulullah sudah menjadi juragan ya, Al-Amin, menjadi juragan itu, menjadi pebisnis itu di usia muda. Berapa tahun? Ya, menjadi pengusaha muda itu masih bujang sudah menjadi pengusaha muda. Maka sebelum 15 tahun ajarkan anak-anak kita passion untuk bagaimana menghidupi dirinya sendiri sesuai dengan value keluarga masing-masing tentunya. Tidak harus menjadi pebisnis. Ya, tidak harus berdagang saya katakan. Nah, kalau saya contohkan ini anak saya sekarang usia 12 tahun. Saya sudah jarang ngasih uang jajan, jarang banget. Ya. Anak saya sudah mulai belajar jualan. Dulu setiap 2 hari sekali itu membuat namanya lumpia. Kami belanja kulit lumpia, anak saya yang masak isinya, kemudian digulung, kemudian dijual ke kampung 2 hari sekali. Sehingga kemudian anak saya jarang saya kasih duit. Ya, qadarullah pas ayahnya nggak ada juga seperti itu gitu kan. Tapi akhirnya kadang-kadang Kak punya uang nggak? Punya, bisa minta tolong bisa nggak? Kadang-kadang gitu, bisa beliin gas, nanti ayah ganti ya, seperti itu. Kadang seperti itu. Dan bukan bermaksud kemudian mengeksploitasi, bukan, tapi bagaimana dia memahami bahwa iya ternyata mencari uang sendiri itu lebih mantep, lebih senang. Jadi tidak sedikit-sedikit minta uang, pengen jajan uangnya sendiri, katakanlah seperti itu. Harapannya ketika 12 tahun sudah paham itu, di 15 tahun sudah leading gitu, sudah bisa mencari kehidupannya sendiri. Karena apa? Ketika kita di 15 tahun, anak-anak kita 15 tahun kita masih ngasih uang, itu sedekah. Sedekah itu kepada siapa sih? Kepada fakir miskin. Artinya apa? Kita memfakir miskinkan anak-anak kita. Kan sadis ya? Kita loh, ngeracun itu nantinya. Maka mindset kita sudah mulai dirubah. Jangan mendadak minta anak-anak kita solih-solihah, jangan mendadak anak-anak kita diminta menjadi dewasa, tapi kita yang membuat anak itu bocah terus. Itu. Ya, bocah terus. Next. Nah, kita dalam konteks Islam, bahwasanya dalam dunia Islam itu tidak kenal istilah remaja. Yang ada fase anak-anak kemudian menjadi pemuda. 0 sampai 14 tahun sampai 15 tahun itu fase anak-anak. Masuk 15 ke atas menjadi pemuda. Kok bisa sekarang jadi remaja? Karena kita terpengaruh dengan pendidikan yang dari barat. Ada toddler, ada teenager, ya bahasanya kayak gitu. Jadi pemuda. Dan itu menjadi bias, usia remaja menjadi bias. Ya, next kan. Di sini dikatakan, Dr. Sarlito mengatakan remaja baru dikenal secara meluas dan mendalam pada awal abad ke-20. Undang-Undang Pendidikan Indonesia tahun 51 tidak ada kata remaja, tidak ada mengatakan bahwa tidak ada kata remaja. Di situ dikatakan 15 tahun sudah mandiri. Ini Indonesia, tapi kemudian mengalami degradasi. Next. Dan dalam undang-undang ini ya, tidak ada, dalam undang-undang mulai undang-undang perdata ya, apalagi hukum pidana, perkawinan dan sebagainya, undang-undang lalu lintas tidak ada kata-kata yang menyebutkan remaja. Pasti anak-anak dan kemudian dewasa. Hukum juga gitu, nggak ada hukum remaja. Maka remaja itu kondisi yang galau. Di situ ada 18 tahun katakanlah. 18 tahun kita di Indonesia hukum anak-anak itu sampai 18 tahun. Tapi usia 15 tahun ke atas sudah melakukan kejahatan kriminal yang sama dengan dewasa.
sama dengan kita yang dewasa. Hukumnya apa? Hukumnya anak-anak. Padahal efeknya sama dengan apa yang kita lakukan, katakanlah. Dalam Islam 15 tahun sudah mukallaf, artinya apa? Sudah kena beban syariat. Secara syariat harus sholatnya sudah bagus, kemudian hal-hal tentang ibadah kaitannya itu langsung bertanggung jawab sama Allah. Tapi kemudian menjadi bias ketika di bawah 18 tahun, sudah di atas 15 tahun, di bawah 18 tahun melakukan hal-hal yang kaitannya dengan dewasa. Bahkan ada istilah MBA ya, Married by Accident, karena sebetulnya undang-undang perkawinan kita itu, undang-undang perkawinan kita kan 19 tahun baru boleh menikah. Tapi ternyata yang terjadi dalam kenyataannya, kondisi relate kita itu sudah di usia-usia usia-usia di bawah 18 tahun sudah banyak yang melakukan hal-hal yang seperti yang kita lakukan. Next lagi. Nah, di kita tentang remaja, kalau Islam jelas 15 tahun jadi pemuda. Kita baca WHO itu mengatakan bahwa remaja itu ada dua fase. Yang pertama 10 sampai 14 tahun itu fase remaja awal, kemudian fase remaja akhir 15 sampai 20 tahun. Bayangkan 20 tahun. 20 tahun kita itu masih menghidupi anak-anaknya masih 20 tahun. Kemudian PBB itu mengatakan usia remaja itu usia di mana usia 15 tahun sampai 24 tahun. Beda WHO sendiri di bawah PBB, tapi PBB mengatakan bahwa remaja itu 15 sampai 24 tahun. Kita di Indonesia, sensus nasional remaja itu 14 sampai 24 tahun. Bayangkan 21 tahun anak-anak kita sudah ada yang menikah, masih dianggap remaja. Indonesia secara keseluruhan 11 sampai 24 tahun. Sensus nasional sama negara itu saja sudah berbeda pendapat tentang usia remaja. 11 sampai 24 tahun dan belum menikah kita dianggap remaja. Islam sangat jelas. 15 tahun pemuda. Fasenya dari fase anak-anak 0 sampai 14 tahun, begitu masuk 15 tahun menjadi pemuda. Konsepnya sudah sangat jelas. Next ya. Kita lihat dari suku-suku pedalaman Samoa, katakanlah Amerika Samoa, yang namanya ini suku tidak pernah tersentuh kebudayaan modern, tidak ada istilah remaja. Yudaisme, bahkan Yudaisme itu 13 tahun laki-laki sudah punya hak dan tanggung jawab menghidupi diri sendiri. Indonesia, suku Baduy juga sama, anak-anak kemudian fase pemuda, tanggung jawab, tidak ada fase remaja. Maka jelas pertanggungjawabannya. Kemarin saya melihat video di Australia, 18 tahun anak-anaknya masih hidup di rumah orang tuanya, bayar. Loh, anaknya bayar loh. Anaknya bayar ke orang tua, bayar kos itu. Tapi di kita nggak ada. Bahkan sampai kita mau menikah bisa jadi masih disubsidi tuh sama orang tua kita. Artinya kita selalu dibocahkan. Ya. Gimana? Atau sebaliknya. Ya gitu ya. Ya, sandwich, generasi sandwich sekarang. Ya karena apa? Karena kita orang tua menganggap anak-anak kita investasi. Karena kita menganggap anak-anak investasi, sehingga kemudian meminta feedbacknya. Begitu aku tua nanti kamu harus menghidupi aku ya, kayak gitu. Dan itu dalam Islam konsep seperti itu nggak ada. Ada generasi sandwich, ada generasi strawberry sekarang ya. Namanya istilah generasi strawberry. Generasi strawberry itu generasi Gen Z, anak-anak yang lahir tahun 2000 di sini itu mudah sekali patah. Anak-anaknya pintar-pintar. Ya, anak-anak pintar-pintar. Idenya banyak banget. Saya kami punya tim outbound, sebagian besar itu anak-anak muda, usianya masih usia kuliah. Itu idenya banyak. Tapi begitu dikritisi, patah itu, nggak jadilah. Ya karena strawberry itu kan bagus, dari luar bagus. Begitu dipegang, bahasanya apa? Melenyek guys, kalau bahasa Jawa itu melenyek. Dipegang dengan keras itu melenyek. Tampilannya bagus, idenya banyak anak-anak kita itu. Tapi ya itu begitu ada hal yang sedikit kayaknya kurang kayak gini, itu langsung patah. Anak-anak kita itu. Maka kita sebagai orang tua harus paham secara psikologis seperti itu. Next kan. Dalam dunia pendidikan, ya, dalam pendidikan saya belajar di kuliah di pendidikan. Di pendidikan itu tidak ada
pembelajaran kepada remaja nggak ada. Yang ada adalah pedagogi, adalah konsep pembelajaran ke anak-anak, dan andragogi, pembelajaran ke orang dewasa. Pembelajaran ke orang dewasa. Nah, next Kak. Dan seorang pakar psikologi muslim bahwasanya Dr. Malik Badri, sesungguhnya penjenjangan toddler, kids, teenager, adult, ya, TK, SD, SMP, SMA dan seterusnya itu tidak pernah dibenarkan secara ilmiah. Ini penelitian ya. Ini hanya pengamatan psikolog barat terhadap masyarakat mereka. Jadi kalau dalam seorang psikolog barat namanya saya agak lupa namanya, bahwasanya beliau mengatakan bahwa anak itu lahir seperti halnya kertas putih. Orang tuanya lah yang kemudian mencoret-coret. Itu konsep barat. Seolah-olah kita itu yang membentuk. Seolah-olah kita itu membentuk anak-anak kita menjadi siapa? Kita jadi Tuhan dong seperti itu. Kita jadi Allah nantinya. Ya. Padahal dalam Islam yang namanya anak itu lahir dalam kondisi fitrah. Anak-anak lahir dalam kondisi fitrah. Orang tuanya lah yang kemudian merubah menjadi Yahudi, Majusi, Nasrani. Bukan pindah agamanya, tapi pola pikirnya, mindsetnya berubah seperti itu. Nah sekarang ini kondisinya. Kita bisa buktikan kenapa kita lahir secara fitrah. Kita lahir semuanya jadi muslim. Karena ketika kita dalam kandungan usia 4 bulan, Allah itu mengenalkan dirinya, Alastu birabbikum, akulah Tuhanmu. Kita jawab apa? Qalu bala syahidna. Kita menjawab, ya engkaulah Tuhan kami. Aku bersyahadat, aku bersaksi. Sehingga kemudian kita lahir sudah muslim dalam kondisi fitrah. Dalam kondisi fitrah ini adalah kita itu lahir sudah membawa program, sudah membawa misi dari Allah, bukan kosongan. Seperti hanya kita membeli HP ya, kita beli HP baru nih, beli HP baru, pasti sudah ada program bawaan. Logikanya gitu. Tinggal mengaktifasi. Kita itu tinggal menumbuhkan fitrahnya anak-anak, fitrah iman anak-anak kita. Ya, anak-anak kita sudah dari bayi itu sudah beriman, lahir brojol itu sudah beriman. Buktinya, nah ini para ayah bunda. Awal-awal kita punya anak, kita sering begadang ya. Sering begadang karena apa? Anak-anak kita di bayi, di usia awal-awal, pasti jam-jam 2, jam 3 terbangun ya. Terus kita sebagai orang tua bilang, nah hari masih gelap, nah bobo lagi aja ya nak ya. Ini harusnya apa? Qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Bertahajud. Kita orang tuanya karena merasa masih gelap, nah tidur lagi aja nah. Lama-lama fitrah imannya terkikis, hilang. Nah hilang. Kemudian tiba-tiba ketika besar anak kita nggak mau sholat dimarahin. Ya, next nanti kita bahas itu ya nanti Kak. Nah, kemudian apalagi fitrah anak-anak kita secara jasmani, fitrahnya itu sudah paham dengan kebersihan sebetulnya. Ya, sudah aware dengan kebersihan. Buktinya ketika anak kita pipis, bayi ya, pipis, BAB segala macam, pasti nangis. Dia berbicara kepada kita sebagai orang tuanya, ayah, bunda, aku pipis, aku risih, tolong dibersihkan, tolong diganti popok. Nah, kalau para ayah bunda yang mudeng, ya pasti langsung diganti popok. Tapi lama-lama kan capek merasa, capek banget sih bolak-balik ganti popok. Hanya diganti apa? Diganti pakai diapers, ya pakai pampers, ini pampers merek ya, pakai diapers. Yang pada akhirnya anak-anak ini nggak peka, toilet trainingnya gagal akhirnya nih, ya nggak peka, sehingga kemudian mau pipis mau BAB bodoh amat. Sampai padanya menggembung itu kadang-kadang kasihan anak kecil, diapersnya itu menggembung itu sampai bahasa Jawa itu lebel-lebel gitu ya. Aduh kasihan banget, orang tuanya bodoh amat, nanti lah dicopotnya pas mandi. Nah ini lama-lama nggak peka anak kita, fitrahnya hilang. Fitrah dengan kebersihannya hilang. Kemudian ketika besar pipis sembarangan dimarahin sama orang tuanya. Yang bikin hilang siapa? Yang bikin hilang kita orang tuanya. Maka saya punya pengalaman. Ini anak saya, alhamdulillah sampai usia, nggak tahu kalau sampai sekarang nih ya,
itu nggak pernah ngompol sama bayi. Ini pengalaman pribadi yang luar biasa. Waktu itu saya belum tahu konsep fitrah. Tapi ibu saya selalu mengatakan, nah, kalau anakmu mau tidur, ditatur. Ngetos, tahu ditatur nggak? Tahu ya, ditatur itu kalau yang natur siapa? Ayahnya. Saya diwajibkan natur. Natur itu apa? Jadi kalau mau tidur itu ditetesin kelaminnya, pipis. Mau tidur, baru kemudian tidur. Bangun tidur, kami bangun tidur duluan, dibawa ke kamar mandi walaupun masih merem, masih tidur, ditatur lagi. Sampai padanya kebiasaan tersebut menjadi jam biologisnya anak kita kan, menjadi jam biologis kita. Ini kalau dulu sempat khawatir, sempat worry kalau tidur ngompol, pakai pampers, ternyata kering. Sampai padanya kita coba nggak pakai pampers, nggak ngompol, alhamdulillah. Sampai sekarang, ya sampai sekarang itu anak saya ini namanya LK, itu nggak ngompol, dan itu warisan dari ibu mengajarkan anak kita. Anak saya gitu dan anak-anak kakak saya seperti itu. Yang ngatur kudu bojone, harus laki-laki, harus ayahnya. Kayak gitu. Sehingga kemudian menjadi pola. Dan kemudian toilet trainingnya alhamdulillah berhasil. Laki-laki, mungkin kita bahkan bisa jadi kita pipisnya masih berdiri ya. Padahal dalam Islam yang namanya pipis berdiri itu kan najisnya nyimpar kemana-mana. Maka kita tidak terbiasa pipisnya jongkok. Padahal sunnahnya jongkok. Itu Rasulullah ya, ini pola sehatnya Rasulullah. Nah, next lagi dah. Kita balik ke fase konsep remaja. Islam itu tidak mengenal konsep remaja. Islam itu hanya 2 fase. Sebelum akil baligh itu 0 sampai 14 tahun, sesudah akil baligh itu menjadi pemuda. Setelah akil baligh ya, setelah 15 tahun itu menjadi pemuda. Anak-anak kita tadi ya, anak-anak kita yang sudah akil baligh otomatis menjadi mukallaf. Artinya posisinya sama dengan kita. Secara hukum sama dengan orang tuanya. Nah, kita bisa melihat kisah-kisah dalam sirah nabawiyah, kisah para sahabat Rasulullah itu, para pemuda usia-usia belasan sudah memimpin. Contoh Zaid bin panglima perang termuda 15 tahun. Saya agak lupa namanya Zaid. Zaid itu 15 tahun memimpin perang dengan puluhan ribu. Bukan. Zaid bin, saya agak lupa. Saya tulis tadi saya tulis lagi. Itu 15 tahun. 15 tahun ya. Itu sudah memimpin perang puluhan ribu, dipercaya sama Rasulullah. Rasulullah waktu itu sudah sepuh gitu ya. Sudah sepuh, tapi kemudian memerintahkan Zaid itu menjadi panglima perang. Bentar. Kemudian kisah yang di sekolah-sekolah Islam menjadi favorit. Mungkin kenal Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih itu penakluk Konstantinopel. Usia 21 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel, dan itu menjadi hero-nya. Kalau dalam sekolah Islam menjadi hero. Tapi sejak 15 tahun sudah memimpin pasukannya. Sampai usia 21 tahun itu sudah bicara strategi. Ini tugas siapa? Para ayahlah yang kemudian menjadikan anak-anaknya itu tangguh. Kenapa para ayah? Ya, ini tugas para ayah. Kenapa para ayah? Ya sayang. Ya. Kenapa para ayah? Dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an kita tadabbur Al-Qur'an nih, ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, kisah-kisah kepengasuhan ada 17 tempat ayat-ayat Al-Qur'an. Itu 14-nya adalah kisah kepengasuhan antara ayah dengan anak-anaknya. Kita bisa melihat ada ayah Ibrahim, ada ayah Nuh, ada ayah Lut, ada ayah Imran, ada ayah yang paling fenomenal, bukan Rasul, bukan Nabi, Luqmanul Hakim. Apakah dalam Al-Quran ada kisah para bunda? Hanya satu bunda di situ, Bunda Maryam, yang dialognya dengan Ishak kecil.
Maka kemudian lahir generasi-generasi tangguh itu, bagaimana seorang ayah mendampingi kepengasuhannya. Terus kemudian kita beralasan, lah tapi kan kita laki-laki harus kewajibannya mencari nafkah. Ya, kewajiban kita sebagai laki-laki mencari nafkah. Tapi tugas utama kita sebagai laki-laki adalah mendidik. Tugas utamanya mendidik. Tapi kan aku jauh, aku merantau. Kita bisa melihat ayah Ibrahim itu ketemu dengan anaknya Ismail, ya. Ismail kecil itu sebentar-sebentar. Karena berjauhan, LDM bahasanya, long distance marriage. Tapi jadi tuh, ayah Ibrahim itu adalah contoh jelas sebagai seorang ayah yang mempunyai misi dalam keluarga, mengasuh, mendampingi. Maka lahir dari generasi-generasi setelah Nabi Ibrahim itu para nabi. Maka Nabi Ibrahim terkenal dengan ayahnya para nabi. Ya, lahir dari Bunda Hajar, Ismail. Bagaimana seorang Ismail, ya, yang ditinggal bertahun-tahun sama Ibrahim, ya, sama ayah Ibrahim, tapi kemudian menjadi nabi generasi berikutnya sampai Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian di bawahnya ayah Ibrahim ada Ishak dari Bunda Sarah sampai menjadi generasi-generasi Bani Israel. Itu dua hal. Dari dua keturunan lahirlah nabi-nabi. Bagaimana seorang ayah Ibrahim itu mendidik istrinya Bunda Hajar, ya. Artinya kita sebagai laki-laki ketika memang LDM, kita harus punya misi, kita mendidik nih para bunda. Bunda itu delegatornya. Konsep mendidik di keluarga Islam itu adalah madrasatul ula, bahwasanya ibu, ya, ibu itu adalah madrasah pertama atau sekolah pertamanya anak-anaknya. Tapi jangan lupa, kita kepala sekolahnya. Kepala sekolah belum tentu ngajar kayak guru, ya, kayak guru. Kepala sekolah tapi punya program. Kepala sekolah yang punya kurikulum keluarga. Kita nih punya kurikulum keluarga. Kita kadang lebih paham misi perusahaan kita, tapi tidak mempunyai misi dalam keluarga. Ini yang harus kita rubah mindsetnya. Ketika seorang laki-laki kita, seorang ayah, kok merantau jauh, kita tidak harus lepas, jangan sampai lepas tuh ke pengasuhannya. Kita titipkan anak kita ke bunda, ke istri kita, bunda. Anak kita itu harus seperti ini, A, B, C, D, sesuai dengan value-nya kita, sesuai dengan nilai keluarga kita. Tentunya jangan sampai melanggar syariat pastinya. Bunda menjalankan programnya para ayah. Ini konsep mendidiknya seperti itu. Jadi kita punya program. Jangan semuanya kayak gini. Yang sering terjadi di Indonesia adalah bunda nanya ke ayahnya, ayah, anak kita mau sekolah di mana ini? Lah terserah bunda aja. Ya, TK, SD, SMP. Sehingga kemudian semuanya konsep kepengasuhan ada di bunda. Yang terjadi pada akhirnya Indonesia terkenal dengan fatherless country. Indonesia negara tanpa ayah. Sekarang nomor 3 di dunia. Karena apa? Karena para ayahnya tidak aware dengan kepengasuhan, semuanya diserahkan ke bunda. Next kan. Lagi. Nah, di Indonesia yang terjadi adalah negara tanpa ayah. Ya. Fenomenanya menjadi seperti ini. Fenomenanya adalah cepat balik dan lambat akil tadi. Karena apa? Bundanya karena ditinggal sama ayahnya, kompensasinya masaknya yang enak-enak, anaknya minta apa aja dikasih, segala macam, minta makan apa aja dikasih. Yang terjadi balinya cepat. Karena apa? Asupan gizinya over. Makanya kemudian jangan heran, ada kasus 7 tahun sudah menstruasi, ada. Di Tangerang ada. Saya tahun 2020 mendapatkan data di salah satu sekolah Tangerang, 7 tahun sudah menstruasi. Kasihan ya. Kemarin saya ngobrol sama istri saya, dikasih data berapa waktu yang lalu bahkan ada anak usia 7 tahun sudah menstruasi karena asupan gizinya over. Siapa yang memberi? Ya pastinya bunda ya. Ya karena kasihan nih nggak ada ayahnya, udah kasih turutin aja sih makanannya. Makanya yang terjadi cepat balik. Nah,
Yang terjadi ketika kita seorang ayah tidak membersamai kepengasuhan, membersamai bagaimana mendidik anak-anak kita, yang terjadi salah satunya tadi itu cepat balik dan lambat akil. Efeknya apa? Efeknya ketika kita seorang ayah, ini berdasarkan penelitian di Indonesia ya. Saya punya guru namanya Ustadz Adriano Ruspi. Beliau seorang psikologi muslim yang kemudian pernah di BNN Jakarta, DKI Jakarta selama 6 tahun beliau melakukan riset. Kenapa anak-anak muda banyak yang terkena narkoba? Ternyata itu adalah efek dari fatherless, hadirannya seorang ayah dalam mendampingi di keluarga. Jadi beliau akhirnya mengambil kesimpulan, seorang anak yang tidak didampingi ayahnya 0 sampai 14 tahun itu rentan 7 kali terkena narkoba. 7 kali terkena narkoba. Ya, rentan. Artinya apa? Sekali terpapar bisa langsung efek. Karena apa? Kenapa terkena seperti itu? Karena seorang ayah nggak mendampingi, disebutkan ayahnya nggak punya figur ayah di rumah tuh. Ketemu figur ayah di pergaulannya, qadarullah pergaulannya nggak baik. Ketemu dengan orang-orang jalanan yang perhatian, orang-orang jalanan itu perhatian. Saya pernah mengalami seperti itu, ya. Saya itu saya pernah merantau di Cikarang tahun 99. Saya kondisi non sewu, saya fatherless. Bukan berarti ayah saya tidak memperhatikan. Ayah saya meninggal ketika saya usia 4 tahun. Qadarullah ibu saya tidak menikah lagi. Sehingga kemudian ketemunya figur ibu terus. Saya masuk STM. STM kan laki-laki semua tuh. STM laki-laki semua. Oh, ketemu ya namanya senior. Seniornya suka berantem. Seniornya keren. Gagah. Kemudian apa? Karena kalau berantem, kalau laki-laki itu kan melihat keren banget nih kalau berantem nih, kayak gitu kan laki-laki. Ngikut saya itu. Figur ayah saya ada di senior saya itu, berantem, saya ngikut. Tawuran segala macam, saya ngikut itu. Sampai kemudian kurang gagah kalau tawuran, ayo pegang botol. Wah, ikut. Ya karena sudah ketemu figur ayah di situ. Selama SD sampai SMP saya ketemu ibu, saya ketemu kakak perempuan, gitu segala macam. Sehingga kemudian saya selalu dianggap nggak gaul. Begitu masuk STM, ketemu figur laki-laki keren. Nah itu, saya terjerumus di situ. Saya pada akhirnya saya lulus STM. Saya merantau di Cikarang. Di Cikarang qadarullah ketemu dengan teman-teman yang satu frekuensi dan satu aliran. Ketemu dengan yang namanya ganja. Di Cikarang, di daerah Cibitung dulu tahun 99-2000-an itu daerah dimana daerah pekat kalau saya bilang. Ketemu dengan pengedar-pengedar. Pengedarnya itu anak-anak SMP. Yang pada akhirnya menjadi titik baliknya saya di Cibitung itu, saya mengambil barang di salah satu tempat di Cibitung itu ketemu dengan anak SMP. Saya tanya, "Loh, kamu kurirnya?" "Iya." "Kelas berapa?" "SMP kelas 2. Bayangin waktu itu ya, SMP kelas 2. Terus saya ngobrol, akhirnya apa? Anaknya salah satu lurah di situ. Saking sibuknya ayahnya, saya padahnya dia terjerumus dan akhirnya dia mau supaya dapat uang itu. Dari situ saya pulang, dari situ saya naik angkot dari Cibitung ke Cikarang, saya mikir, ya Allah, saya dosa banget ya ngelibatin anak kecil ya. Saya di rumah, ibu ngajarin dari kecil ngaji, baca Quran segala macam, tentang agama segala macam. Saya hidup di lingkungan religius. Saya hidupnya di lingkungan religius. Rumah saya buat ngaji, Bapak. Rumah saya buat ngaji. Tapi saya ke bawah seperti itu. Saya pada akhirnya titik baliknya di situ. Saya pada akhirnya saya mikir, ya Allah ya. Ibu saya berharap saya bekerja kemudian mendapatkan hal yang baik. Hal yang saya selalu ingat sampai sekarang, ibu saya itu selalu memberi wanti-wanti satu kalimat gini. Le, kalau kamu kemanapun jangan lupa satu hal, sholat. Itu aja. Ibu saya nggak minta macam-macam, sholat. Sampai bahkan di Cikarang ketika saya dalam kondisi fly gitu, dalam kondisi tinggi, teman-teman saya bilang sampai buat ceng-cengan, kamu tuh ngapain sholat? Ini antara sadar nggak sadar ya. Jadi alam bawah sadar itu sudah keprogram katanya gitu, keprogram walaupun dalam kondisi nggak sadar, tapi karena ingat pesan ibu saya sampai teman-teman saya
ngomong kayak gitu, ngapain kamu sholat? Wong kondisi kayak gitu. Tapi itu kondisi nggak sadar. Sampai pada akhirnya jawaban itu saya paham ketika 2018 saya udah punya 2 anak. Saya ketemu dengan Ustadz, guru saya Ustadz Hari Santosa. Allah yarham, beliau meninggal ketika Covid kemarin. Beliau mengajarkan bagaimana ketika fitrah saya hilang di waktu kecil karena kehilangan seorang ayah, kemudian ketemu dengan para teman-teman yang figur ayah seperti itu. Tapi satu hal yang menjadi kuat adalah satu, doanya ibu. Kedua, ibu itu selalu memahamkan sholatlah dalam kondisi apapun. Setiap saya pamitan itu saya senang naik gunung ya. Saya kalau naik gunung, saya pamitannya cuma satu sangune. Bekalnya itu, jangan lupa sholat dalam kondisi apapun. Merantau juga gitu, sama, jangan lupa sholat. Selalu begitu. Ini peran ibu. Sehingga kemudian walaupun saya masuk lingkaran hitam seperti itu, tanpa sadar, saya tetap melakukan sholat itu. Tapi kan iya, jenenge kondisi kayak gitu kan ya nggak baik juga kan. Saya pada akhirnya di 2000 itu saya kemudian rehabilitasi. Masuk pesantren. Saya keluar kerjaan, kabur dari Cikarang karena di situ mulai ya, kalau dulu di Indosiar dulu ada apa namanya, patroli ya, acara patroli ya. 86. Kalau sekarang 86 ya. Kalau dulu ada patroli gitu ya, sebelum ada 86. Itu teman-teman saya mulai ditangkapin tuh. Saya kabur balik ke Purbalingga itu dari Cikarang. Saya kabur, saya pada akhirnya saya bingung ngapain di rumah, saya udah gak punya kerjaan. Nah, di situ yang kemudian Allah memberikan jalan saya itu kesasar di Purbalingga, kota kecil. Saya naik angkot yang harusnya angkot nomor 1 ke rumah ya, ke daerah daerah Bogasari. Saya dari Purbalingga kota, secara tidak sadar saya masuk ke angkot nomor 4. Nomor 4 ke timur. Kalau saya harusnya pulang ke utara, ini ke timur. Sampai timur namanya kota Bukateja, kecamatan Bukateja. Di situ saya iseng nanya ke tukang beca, Pak, ada nggak kiai yang bisa menyembuhkan orang yang terkena, yang suka mabuk? Saya waktu itu belum tenar namanya narkoba ya, yang suka mabuk. Emang kenapa Mas? Saya kepengen sembuh sama tukang beca itu. Diantarin sama tukang beca. Sini Mas, saya anterin ke pesantren yang bagus. Pesantren itu kiainya sakti gitu ya. Sakti bisa menyembuhkan orang gila. Lah, saya dianggap gila dong Pak. Enggak, gitu. Saya diantar ke pesantren tersebut. Pada akhirnya saya ngomong, cerita. Saya matur, saya ke Romo Kiai. Romo Kiai, saya kondisinya seperti ini. Saya pengen sembuh. Nah, yang luar biasa, saya baru tahu jawabannya juga sekarang ini. Yang luar biasa, setelah itu saya minta itu, saya suruh balik sama Romo Kiai. Pulang dulu, ya, pamit sama ibu, habis itu besok sini lagi. Saya besoknya ke situ lagi, pamit sama ibu. Ibu saya senang banget, serius masuk pesantren deh, gitu kan? Kan dari kecil saya diminta ke pesantren, saya nggak mau gitu. Enggak lah, saya sekolah biasa, saya sekolah STM gitu kan. Udah nak, kamu pesantren aja sih, kan di sini buat gantiin ibu nanti ngaji kayak gitu kan. Saya nggak mau. Nah, begitu saya berarti kan usia 19-20 tahunan ya. Saya dalam kondisi, ibu nggak tahu saya kondisi kena narkoba kayak gitu. Tiba-tiba saya kesasar masuk pesantren, kemudian matur bilang sama Romo Kiai, saya pamitan sama ibu, balik lagi ke pesantren, tapi sama Romo Kiai dibilang gini, ini pakai kromo bahasa Jawa halus. Romo Kiai saya itu nggak pernah pakai bahasa Jawa yang kasar ke santri-santrinya, halus bahasanya. Mas, jenengan mangke mboten usah ngaos. Mas, nanti kamu nggak usah ngaji, ikut saya dengan kromo halusnya, ikut saya aja. Kemana Romo Kiai gitu, saya tanya gitu. Udah ikut aja, apa yang saya lakukan ikutin. Beresin rumah, dalam bahasanya, beresin rumah, ikut ke sawah, ikut ke ladang, ikut ke kolam, ikut terus pokoknya selama itu. Ikut ke tetangga, ikut ketika ada hajatan, ke balai desa saya ikut, ke kecamatan saya ikut, selalu ngikutin terus. 1 tahun itu saya ngikutin. Saya sampai pada desa protes. Romo Kiai, ngapunten, mohon maaf. Ini saya sudah tahu 1 tahun loh ikut di pesantren ini, tapi saya nggak pernah ngaji sih gitu. Saya protes, saya kepengen ngaji gitu. Diketawain itu sama Pak Kiai. Hanya sambil kita bilang, oh kamu pengen ngaji ya? Berarti kalau kamu pengen ngaji, ngajinya di sebelah sana ya. Saya diunjukin kelas anak-anak 7 tahunan.
Ya kalau sekarang Iqra ya, dulu turutan. Sama Jurmiyah, kitab-kitab kecil. Usia 7 tahunan. Bayangin saya baris gitu sama anak-anak kecil gitu. Saya usia 19-20 tahunan, baris gitu. Saya protes. Masa sama anak kecil, Pak? Loh, kamu mau ngaji apa enggak? Iya ya, saya pengen ngaji. Ustadz saya itu 15 tahun usianya. Di bawah saya. Dan itu teman satu kamar. Teman satu kamar di pesantren. Saya protes sama ustadznya. Ustadz, ngapain sih saya ngaji sama kamu? Kan tiap hari di kamar. Cuma dibilang gini, kamu manut enggak sama Pak Kiai? Iya ya, manut. Ngaji itu saya sama beliau itu sama. Sampai sekarang saya anggap itu guru saya pertama ngaji. Ngajarin Jurmiyah, kitab-kitab Akhlaqul Banen, bagaimana saya beradab, kitab-kitab kecil itu. Ta'lim, kitab bagaimana adab dulu sebelum ilmu, kayak gitu bahasanya. Ngaji tiap hari itu sama anak kecil gitu, baris paling gede sendiri yang itu cuma dari ustadz saja, dia santrinya baris gitu satu-satu, kan sorogan namanya, satu setoran gitu bacanya. Sampai pada akhirnya saya menikmati ngajinya sama ustadz muda. Tapi di malam hari saya dipanggil sama Romo Kiai hampir setiap hari. Jadi kalau siang saya dianggap anak kecil, kalau malam saya dipanggil. Waktu itu ramenya awal-awal politik ya, Gus Dur mau diturunkan kalau tidak salah. Itu saya diajak cerita, dengerin berita di radio, bahas itu sama Romo Kiai. Saya nggak mudeng, saya ikut bahas dengan pemahaman saya aja. Sampai pada akhirnya saya secara private itu belajar namanya kitab Udulijen. Udulijen itu kitab bagaimana adab rumah tangga. Kitab Qurratul Uyun, adab bagaimana berhubungan suami istri. Di waktu siang saya dianggap anak kecil, di waktu malam saya ditarik ke ranah dewasa. Sehingga kemudian pada akhirnya saya yang tadinya minder, saya orangnya minder, saya introvert, secara kepribadian saya introvert. Saya disuruh ngomong setiap sebulan sekali di malam Jumat khitobah, berpidato. Saya pada akhirnya saya berani speak up. Sampai sekarang ini. Saya pada akhirnya di tahun 2001 saya dipanggil pulang sama ibu. Nah, kayaknya cukup di pesantren ya, kamu kuliah deh. Saya kuliah pendidikan agama Islam. Kuliah. Tapi sama Romo Kiai masih digandulin sebetulnya. Nak, jangan kuliah dulu. Nanti nunggu 1 tahun lagi. Emang kenapa Pak Kiai? Ini kan ibu yang minta. Nanti kalau kamu kuliah, buru-buru kuliah, nanti kena lagi itu. Nah, karena saya merasa berhikmat sama ibu, saya ngeyel loh sama Pak Kiai yang saya itu bilang jangan dulu kuliah. Ngeyel. Pada akhirnya benar, saya balik lagi ke lingkaran seperti itu. Megang botol lagi, tapi alhamdulillah hanya sampai semester 3. Habis itu saya balik langsung matur sama Romo Kiai, terus ayo kita doa bareng, kita taubatan nasuha. Alhamdulillah sampai sekarang saya bersih dari situ. Nah, artinya apa? Proses pendewasaan itu ada di sisi ayah. Ada di sisi ayah. Maka ayah, balik lagi, ayah itu kalau tidak hadir dalam kepengasuhan yang terjadi, anak-anak itu akan senang dengan tawuran, temperamental, mudah sekali kesulut emosinya. Ya, saya ngalamin sendiri seperti itu. Tawuran, senang banget tawuran. Bullying, kalau ayah tidak hadir dalam kepengasuhan, maka yang terjadi, kalau tidak membuli, itu dibully. Kenapa membuli? Karena tidak mendapatkan perhatian ayahnya di rumah. Karena tidak mendapatkan perhatian di keluarga. Kenapa dibully? Karena ayah tidak hadir menguatkan konsep ekosistemnya, sehingga kemudian mudah dibully. Kemudian penyimpangan seks sekarang sudah banyak, saya tadi cerita ya awal ya. Ada grup anak-anak kelas 5 SD gay. Na'udzubillah. Penyimpangan seksual, depresi dan bunuh diri, dan kemudian seks bebas. Itu karena tidak ada faktor ayah. Ya, tidak ada faktor ayah. Inilah kemudian para ayah harus hadir dalam kepengasuhan. Maka kemudian mulai sekarang, ayolah para ayah semuanya, kita hilangkan. Sudah cukup generasi-generasi yang sudah hilang, ya. Generasi-generasi kita yang sudah hilang sudah cukup ya. Mari kita kembalikan generasi akil balik. Kita mulai hadir, para ayah mulai hadir di rumah. Pun kalau memang merantau, setiap hari harus
setidaknya harus mengabarkan ke anak-anaknya, telepon. Saya punya teman wartawan di Kanada, aslinya Jogja. Saya lihat anaknya perempuan, anaknya santun banget. Saya waktu itu masih saklek, loh, nggak ada ayahnya, kok anaknya bagus banget ya. Ini nggak ada ayahnya, tapi kok kenapa bagus banget ini? Ternyata saya nanya sama istrinya, Bun, itu si A kok bisa seperti itu? Emang ayahnya tiap hari gimana yang lakukan? Ternyata ayahnya walaupun di luar negeri, itu setiap anaknya mau sekolah menyempatkan diri telepon. Sederhana pertanyaannya, Nak, hari ini mau ngapain? Cuma itu, tanya kabar, hari ini mau ngapain? Oh, hari ini anaknya cerita, dengerin ayahnya mendengarkan. Udah 30 menit selesai. Habis itu sore atau menjelang tidur, itu telepon lagi ayahnya. Padahal kan jamnya berbeda kan? Ayah telepon, menyempatkan diri tiap hari. Hari ini sudah ngapain aja, Nak? Terus besok mau ngapain lagi? Selalu cerita tiap hari. Jadi ayahnya itu mendengarkan cerita anak-anaknya mengeluh. Cerita gembira dia ceritakan, keluhan, ayah, temanku tadi nakal itu kan. Kenapa? Gitu segala macam. Tapi didengerin aja. Ayah itu tempat curhat. Maka anaknya sangat bagus karena merasa ayahnya hadir, walaupun secara fisik tidak hadir, tapi hatinya hadir. Maka yang terjadi, anaknya bagus banget, sopan anaknya, santun banget, adabnya terjaga banget. Nah, yang suka mengajarkan adab siapa? Ayahnya nih. Memahamkan, oh kalau nakal harusnya gimana segala macam. Bagaimana self defense anak kita juga terbangun oleh ayahnya. Next lagi ya. Maka kemudian rumah tempat terbaik mendidik fitrahnya anak agar mampu mencapai akil balik secara bersamaan. Next lagi Kak. Nah, kita bicara tadi ya, kita sebagai ayah, sebagai kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah, seorang ibu adalah madrasahnya anak-anak pertama yang ngajarkan segala macam. Tapi kita sebagai kepala sekolahnya maka harus mempunyai kurikulum pendidikan dalam keluarga. Kurikulum pendidikan berbasis fitrah. Contoh memahamkan fitrah keimanan. Anak kita itu kadang kita sebagai orang tua kepengen anak kita solih solihah itu cepat-cepat dan kecepatan. Usia di TK sudah tahfiz, sudah hafal Al-Quran, sudah hafal hadis arba'in katakanlah, digegas itu, dimasukkan sekolah yang kemudian menggegas hafalannya, tapi lupa diajarkan akidah. Permukaannya saja, tapi dalamnya tidak. Padahal inti dari pemahaman kita sebagai umat Islam adalah akidahnya dikuatkan. Bagaimana menguatkan akidah anak-anak kita di usia di bawah 6 tahun? Di bawah 6 tahun itulah fase emasnya anak-anak kita dalam memahami keimanan. Anak-anak kita dalam kondisi abstrak, pola pikirnya masih abstrak, belum linear ya, belum hitungan 1 2 3 katakanlah, belum urutan, masih abstrak, dan itu fase emasnya anak kita paham tentang akidah, tentang keimanan. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana menumbuhkan cintanya sama Allah. Belum disyariatkan nih, belum disyariatkan. Anak kita itu diajari syariat mulai usia 7 tahun sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Ajarkan anakmu sholat mulai usia 7 tahun. Pukullah anakmu ketika 10 tahun belum mau sholat, dengan catatan kita yang melatih. Maka di bawah 6 tahun fase pralatih. Usia emasnya menumbuhkan fitrah keimanan dengan cara menumbuhkan cintanya kepada Allah, bukan ditakuti, bukan dipahamkan, nak kamu sholat, kalau nggak sholat kamu masuk neraka. Belum saatnya. Tapi tumbuhkan cintanya. Logikanya adalah ketika anak-anak kita tumbuh cintanya di bawah 6 tahun, 7 tahun, anak-anak kita sudah ready untuk sholat dengan kesadaran, bukan dengan doktrin. Bukan dengan doktrin, nak kamu sholat masuk surga, kalau nggak sholat masuk neraka. Belum. Dengan cara apa? Bisa dengan
memahamkan ayat-ayat kauniyahnya kita, kauniyahnya semesta, ayat-ayat kauniyahnya Allah, ya, ayat-ayat kauniyahnya Allah. Lihat pohon mangga hijau, siapa yang membuat daun hijau? Allah. Siapa yang membuat berbuah? Allah. Maka anak mancep, Allah itu maha keren, Allah itu maha indah. Bukan tidak menakutkan, Allah tidak menakutkan, tapi maha indah. Maka cinta. Kalau kita kan sebagai manusia fitrahnya senang keindahan. Anak-anak kita jelas lebih senang keindahan. Ajarkan dengan lagu bisa. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Pelangi indah, siapa yang menciptakan? Allah yang maha indah. Bisa jadi kita waktu kecil, ya mungkin familiar dengan lagu cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Mungkin kita menyanyikan hanya untuk mencari perhatian anak kita bayi, ya. Tapi kita bedah lebih dalam lagi, pahamkan ke anak kita. Nah, cicak itu binatang melata. Nyamuk gitu terbang, punya sayap. Nyamuk itu sebenarnya bisa menghindari cicak menyergap. Tapi kenapa nyamuk ini, bahkan binatang-binatang yang terbang ini, menjadi makanannya cicak? Karena Allah lah yang menggerakkan rezekinya cicak dengan mendatangkan nyamuk di hadapan cicak. Konsep rezeki ini, pahamkan bahwa Allah yang menggerakkan, bahwa rezeki itu kita dijamin sama Allah. Bahkan dabah atau binatang melata sekalipun, maka anak kita jatuh cinta dengan konsep seperti itu. Ya Masya Allah, luar biasa. Ternyata Allah itu menjadikan nyamuk ini adalah rezekinya cicak. Cicak itu nggak bisa terbang, tapi rezekinya yang terbang-terbang. Tapi kok bisa ya? Karena Allah yang menggerakkan. Tarik ke situ. Itu ayat-ayat kauniyah. Baru kemudian di 7 tahun ajarkan sholat, mulai disyariatkan, mulai diajarkan adab, ya. Mulai diajarkan adab. Next. Nah, oke, silakan Kak. Yang tadi Kak. Next lagi Kak. Nah, ini. Bukan. Mundur. Mundur lagi. Mundur. Lagi. Oke. Nah, ini konsep pendidikan yang kita lakukan sebagai umat muslim. Satu, konsep pendidikan pertama tarbiyah. Tarbiyah itu yang mengajari siapa? Murabi. Siapa yang jadi murabi anak-anak kita? Menjadi coach. Tarbiyah. Kemudian ada ta'dzib, mengadabkan. Siapa mengadabkan? Kita, orang tuanya, ayah bundanya. Kemudian taklim, ya. Belajar kepada orang yang berilmu. Tarbiyah itu murabi, ta'dzib itu muadzib, taklim itu muallim. Yang jadi murabi siapa? Kita, orang tuanya. Yang menjadi muadzib siapa? Kita, orang tuanya. Yang menjadi muallim siapa? Kalau memang kita tidak mempunyai keilmuan satu hal, ya, ilmu katakanlah di sekolah itu, maka baru kita nitipkan anak kita ke muallim, ke orang-orang yang ahli hal-hal yang tertentu. Ahli matematika, ahli fisika. Karena kita bisa jadi bukan orang yang ahli fisika, ya. Ahli bahasa Inggris, les bahasa Inggris, itu baru dititipkan. Tapi yang namanya menjadi murabi kita, menjadi muadzib kita. Jangan sampai, ya, jangan sampai doa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu bukan ke orang tuanya. Karena artinya adalah Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosaku, ampunilah dosaku. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti halnya mereka mendidik, ya. Kama rabbayani. Rabbayani asal kata dari rabbaya, itu asal kata dari tarbiyah, artinya mendidik. Doa ini doa bersyarat. Doa ini akan sampai pada kita sebagai orang tua kalau kita sebagai orang tua mendidik. Kalau nggak mendidik, gimana doanya? Apakah akan sampai kepada kita sebagai orang tuanya? Wallahu a'lam. Ternyata yang mengajarkan Fatihah siapa? Gurunya. Bukan kita sebagai ayah, sebagai bundanya. Maka
Wallahu alam ya, doanya tidak sampai ke kita, doanya yang mendidik. Siapa yang mendidik? Guru-gurunya. Maka jangan sampai doa anak kita itu meleset. Kita sudah membiayai sekolah, bundanya melahirkan dengan penuh perjuangan, dan anaknya berdoa, maunya kita kan doa dari anak soleh kan, doa anak soleh-soleh, ternyata doanya justru meleset. Naudzubillah, jangan sampai kita tidak mendidik anak-anak kita. Karena doa anak soleh itu adalah salah satu pahala yang selalu mengalir kepada kita setelah kita sudah tidak ada di dunia ini. Ya, ada amal jariah, ada ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan, dan doa anak soleh. Inilah yang harus kita lakukan, mendidik anak-anak kita. Dan mendidik itu tidak bisa mendadak. Mendidik itu bertahap tadi ya, 0 sampai 6 tahun, anak-anak kita masih linier, masih abstrak, belum linier, maka pahamkan dengan kecintaannya kepada Allah. Begitu masuk 7 tahun, ke arah 10 tahun, anak-anak kita masuk fase latih. Kita melatih, menjadi murabi, menjadi coach ayah bundanya. Mulai ajarkan sholat, mulai ajarkan adab. Ya. Anak-anak kecil di bawah 6 tahun, masih sholat kok masih lari-lari, jangan dimarahin. Jangan dimarahin, yang penting cinta dulu sama masjid. Maka 7 tahun anak kita sudah mulai mencintai masjid, dan kemudian ajak jamaah dan sebagainya. Ini tugas ayah nih. Keimanan itu tugas ayah. Menumbuhkan iman itu tugas ayah. Kenapa tugas ayah? Bayi lahir, ya ini indikator ya. Bayi lahir, siapa yang membisikkan 2 kalimat syahadat ke telinga anaknya? Ayah. Kalau tidak ada ayah, kakeknya. Kalau tidak kakeknya, om atau pakdenya. Figur ayah. Maka tugas ayah itu menumbuhkan keimanan kepada anak-anaknya. Gitu. Nah, kemudian ajak jamaah ke masjid. Kalau memang anaknya belum antang, ya enggak apa-apa. Allahu Akbar, anak-anak larian. Jangan dimarahin. Jangan sampai anak-anak kita trauma di masjid. Maka kita memimpikan nih takmir masjid atau pengurus masjid yang membuat masjidnya ramah anak-anak. Ini yang harus kita lakukan sebagai umat Muslim, membuat generasi kita, generasi anak-anak kita dengan cintai masjid. Sekarang sudah sangat banyak masjid sudah kehilangan jamaah, terutama jamaah-jamaah yang anak muda, karena waktu kecil begitu ramai dimarahin. Itu. Saya punya pengalaman dulu di Jogja. Saya dulu ngontrak di Jogja. Anak saya waktu itu usia masih 6 tahunan, 6 tahun. Saya ngontrak itu ngontrak rumah nempel di masjid, temboknya tempel-tempelan sama masjid. Nah, otomatis setiap adzan karena saya kerja di rumah, setiap adzan pasti jamaah. Nah, qadarullah suatu hari di jamaah maghrib itu anak-anak ramai. Kalau jamaah maghrib pasti di mana-mana ramai ya. Ramai anak-anak pada bercanda itu. Nah, yang namanya anak-anak ramai, begitu imamnya assalamualaikum yang pertama, salam pertama, pasti langsung pada pergi tuh. Karena pasti dimarahin gitu. Assalamualaikum. Wah, anak-anak langsung pada ngilang. Begitu salam kedua, imamnya langsung berdiri, marah. Siapa yang tadi ramai banget? Anak-anak udah gak ada, tinggal anak saya ini. Diem aja, anak saya langsung meluk saya gitu kan. Meluk saya tuh. Diem. Dimarahin semua jamaah itu sama imam masjidnya. Saya padanya selesai pulang, anak saya nangis di rumah. Ayah, Elka gak mau lagi jamaah di masjid. Kita ganti masjid aja, masjidnya lebih jauh lagi gitu kan. Ini kan jadi trauma itu. Jadi trauma. Ini yang ramai itu kan anak kecil. Anak TK SD, cuma karena kebiasaan tidak dikawal sama ayahnya yang gede ikutan tuh. Sampai besar akhirnya bercanda-bercandanya. Anak-anaknya kecil ke bawah. Begitu salam pergi, ini trauma, anaknya trauma, tidak mau ke masjid lagi. Nah, ini yang kemudian yang menyembuhkan trauma siapa? Ya ayahnya yang harus menyembuhkan trauma. Enggak apa-apa, nak. Tadi itu yang dimarahin bukan kamu, nak. Yang dimarahin teman-teman. Tapi kan Elka malu gitu kan. Jadi malu gitu. Elkanya malu karena melihat anak teman-temannya dimarahin. Nah, ini tugas ayahnya. Kalau bawa anaknya ke masjid, jajarin. Tapi kalau kemudian anaknya Allahu Akbar terus pergi, ya jangan dimarahin, dipahamkan. Nah, kalau di masjid, kalau mau ini nunggu sholat selesai ya. Enggak sekali langsung paham, enggak, tetap. Nah, ini butuh waktu melatih anak kita itu sampai usia 10 tahun. Nah, 10 tahun
Kalau anak yang kita latih kok kemudian masih susah untuk sholat, baru kita dibolehkan untuk memukul. Tentunya memukul yang bukan bikin bahaya gitu ya, dipahamkan, diperingatkan, dipukul itu. Tapi dengan catatan ngelatih. Kalau kita tiba-tiba memukul anak kita yang 10 tahun nggak mau sholat, karena nggak mau sholat dan kita nggak pernah melatih, kok kita tiba-tiba mukul, kita zalim dong sama anak-anak kita. Kita zalim jadinya. Maka kita harus melatih, terutama nih para ayah nih. Ya sekali lagi, mendidik itu tidak bisa mendadak, ada fasenya. Kita orang tua hanya membersamai anak-anak kita 14 tahun. 14 tahun kita bekali anak kita dengan didikan yang bagus, dengan tarbiyah yang bagus, takdzib, diadabkan. Kemudian kalau kita bisa menjadi mu'alimnya ya nggak apa-apa. Diborong semua sama ayahnya itu bagus, diborong semua sama ayah bundanya itu bagus. Tapi pasti ada keilmuan-keilmuan yang lain yang kita nggak tahu. Baru dititipkan ke orang lain, di mu'alimnya ini. Yang dua, kewajiban kita mendidik. Yang satu, kita boleh ngambil, boleh tidak ngambil, tapi di-outsource, dititipkan ke orang lain karena kita tidak bisa. Tapi namanya mentarbiyah dan mengadabkan, ini tugas kita sebagai orang tua. Jangan sampai doa anak soleh kita itu meleset ke orang lain karena mendidik, mentarbiyah, mengadabkan. Jangan sampai kita sebagai orang yang terutama laki-laki ini, para ayah, jangan sampai lost. Jangan sampai lewat fase anak-anaknya, anak kita. Tiba-tiba kita pulang ke rumah, loh anakku udah gede aja. Nah jangan sampai seperti itu. Tiba-tiba anaknya melakukan perlawanan ketika dibilangin. Jadi jangan salahkan anak-anak kita ketika masuk SMA melakukan perlawanan, ketika dibilangin, ketika dinasehatin, karena kita tidak pernah hadir. Ngapain bapak nasihatin saya? Wong dari kecil bapak nggak pernah ada kok. Nah, aku hanya perlu uangmu aja. Nah, karena saya punya teman gitu, anaknya tuh kayak dibilang nggak apa-apa bapak pergi. Ayahnya teman saya betul. Nggak apa-apa bapak pergi. Yang penting kan uangnya pulang. Gitu ya Pak. Jangan sampai anak kita seperti itu. Jangan sampai anak kita seperti itu ya. Ya jadi para ayah, bunda dan jamaah dirahmati Allah, bahwasanya kita harus menekankan di sini nih, bahwa mendidik itu tidak bisa mendadak. Kita tidak bisa meminta anak-anak kita mendadak solih-solihah kalau kita tidak mensolihkan diri kita, kalau kita tidak mendampingi tumbuh kembang anak kita, kalau kita tidak kemudian tidak mengawal anak kita dalam tumbuh kembangnya, maka jangan minta anak-anak kita soleh. Solehkan kita dulu. Maka menumbuhkan fitrahnya anak-anak dengan menumbuhkan fitrah ayah bundaan kita. Bagaimana menjadi seorang ayah, bagaimana menjadi seorang ibu, menjadi contoh yang baik anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu mencontoh, tidak mendengarkan omongan kita, tapi mencontoh apa yang kita lakukan. Karena anak-anak kita adalah copy paste-nya kita, kopiannya kita, tiruannya kita. Jadi hati-hati untuk hal-hal yang kita lakukan negatif, jangan sampai kita melakukan tersebut karena anak-anak kita itu akan meniru. Demikian para ayah bunda, mudah-mudahan apa yang kita bareng-bareng pelajari tentang mendidik anak itu tidak mendadak bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita menjadi ayah bunda yang bisa menjadi tauladannya anak-anak kita. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas dalam saya menyampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.